Badan Usaha Pelabuhan memberikan klarifikasi mengenai tanggul beton yang dikeluhkan nelayan yang merasa susah mencari tangkapan ikan. Mereka menyebut pembangunan tanggul sudah mengantongi izin dari berbagai otoritas serta sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan. Dalam klarifikasi Jumat siang di Marunda, Jakarta Utara, PT Karya Citra Nusantara atau KCN memaparkan bahwa pihaknya tengah membangun dermaga pelabuhan ketiga dengan diawali menggunakan struktur beton sebagai breakwater. Pembangunan dermaga ketiga ini telah mengantongi sejumlah perizinan yang sah dari otoritas terkait. Dari Kejaksaan Agung menyatakan proyek konsesi pelabuhan ini telah memenuhi aspek legal termasuk AMDA sejak 2023. Dari Otoritas Pelabuhan Marunda, proyek dermaga 3 PT KCN ini sudah memenuhi 5 jenis perizinan usaha. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut proyek dermaga ini telah memenuhi 16 kewajiban yang tercakup dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL. Dan kita sudah cek bahwa tanggul laut itu memang berada di dalam KKPRL, gitu ya, di dalam lokasi KKPRL yang sudah diterbitkan. Gitu ya. Nah, kami pun baik dari Ditjen Penataan Ruang dan juga Ditjen PSDKP itu akan terus mengawasi, ya, mengawal pelaksanaan izin-izin yang sudah diterbitkan. Apakah itu sudah sesuai dengan proposal yang disampaikan di awal, kemudian izin yang diterbitkan, sehingga kalau ada penyelewengan, ya, kalau saya jawab sejauh ini bisa saya sampaikan tidak ada, gitu ya. Tapi ke depan kalau ada nih, mudah-mudahan ya Pak Widodo jangan sampai ngelanggar. Ini adalah tanggul beton atau yang disebut breakwater yang dibangun oleh PT KCN, di mana breakwater ini adalah berfungsi sebagai pemecah gelombang yang salah satunya adalah untuk mempermudah PT KCN membangun dermaga ketiga miliknya. Dalam denahnya, PT KCN menyebut telah menyiapkan pintu masuk bagi kapal nelayan dengan ukuran tonase di bawah 20 GT untuk dapat mudah pergi berlayar. Ketua Komunitas Nelayan Cilincing Danu Waluyo mengakui proyek pemerintah daerah di pesisir Cilincing telah menggerus volume tangkapan ikan nelayan. Karena selain proyek dermaga PT KCN, terdapat proyek pemerintah yang berjalan di sekitar pesisir Cilincing, seperti pengerukan Kali Cakung Lama dan pembangunan jalan tol New Priok Eastern Access atau NPEA. Danu berencana melakukan pertemuan bersama pemerintah Kecamatan Cilincing dan PT KCN untuk membahas kompensasi bagi para nelayan pesisir Cilincing. Kami mengajukan untuk pertemuan, alhamdulillah ditanggapi oleh Bapak Ibu dari KCN, dan kami didampingi oleh pihak KPKP mencari solusinya seperti apa. Dengan adanya tanggul yang dibumingkan sekarang ini, nelayan dirugikan karena harus memutar. Setidaknya ada bahan bakar yang bertambah, ditanggapi dengan beliau. Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyatakan telah melakukan sosialisasi konstruksi ketiga Pelabuhan Marunda sejak 2007. Meski begitu, Widodo memberi sinyal akan tetap memberikan kompensasi kepada nelayan di pesisir Cilincing. Namun skemanya akan berdasarkan hasil dari pendataan nelayan oleh pemerintah Jakarta Utara agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran. Dan pada saat itu sebelum sidang AMDAL pun proses AMDAL yang cukup lama. Saya memproses AMDAL itu hampir 2 tahun prosesnya. Tetapi dalam sidang-sidang itu dengan didampingi Datun itu kita juga jelas ada sosialisasi kepada saudara-saudara nelayan, bahkan kita memindahkan bagan yang tadinya ada di jalur masuk keluar masuknya kapal. Jadi kami seperti tadi saya sampaikan, dalam posisi kami sehari-hari, kami pun bekerja sama dengan tadi saya sampaikan kecamatan, biro pelatihan. Tujuannya apa? Kami tidak salah sasaran. Sudin KPKP Pemprov DKI Jakarta mencatat setidaknya ada sekitar 700 nelayan yang memiliki 1.100 kapal berukuran tonase di bawah 20 GT di perairan Cilincing Marunda. Proyek Pelabuhan Marunda yang dikembangkan oleh PT Karya Citra Nusantara merupakan skema konsesi jangka panjang dari Kementerian Perhubungan yang dikembangkan tanpa dana APBN maupun APBD. Desi Aritonang, Nabil Haris, Jakarta.